Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang sifat koligatif larutan yang terdiri dari penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik, beserta dengan rumus-rumusnya. Nah, rumus-rumus ini hanya berlaku untuk sifat koligatif larutan non-elektrolit. Bagaimana dengan sifat koligatif larutan elektrolit? Sifat koligatif larutan hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut, sehingga pada konsentrasi yang sama untuk larutan elektrolit dan non-elektrolit akan memberikan hasil yang berbeda. Senyawa elektrolit dalam larutannya dapat terionisasi menjadi kation atau ion bermuatan positif dan anion atau ion bermuatan negatif, sedangkan senyawa non-elektrolit tidak terionisasi dalam larutannya. Mari kita perhatikan contoh berikut. Misalkan kita punya natrium klorida yang merupakan senyawa elektrolit dan urea yang merupakan senyawa non-elektrolit. Dengan jumlah mol yang sama, dalam larutannya natrium klorida akan terurai menjadi ion Na+ dan ion Cl- yang masing-masing sebanyak 1 mol, sedangkan urea tidak terionisasi sehingga jumlahnya tetap 1 mol. Karena itu, jumlah partikel larutan elektrolit dengan konsentrasi yang sama akan lebih besar daripada larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit dapat terionisasi sempurna atau terionisasi sebagian. Larutan elektrolit yang terionisasi sempurna disebut elektrolit kuat, sedangkan yang terionisasi sebagian disebut elektrolit lemah. Larutan elektrolit kuat bisa berasal dari asam kuat seperti asam klorida, asam nitrat, asam sulfat, atau asam perklorat. Bisa juga dari basa kuat seperti natrium hidroksida, kalium hidroksida, kalsium hidroksida, atau barium hidroksida. Bisa juga berasal dari garam yang mudah larut seperti natrium klorida, kalium nitrat, atau natrium sulfat. Sedangkan larutan elektrolit lemah dapat berasal dari asam lemah seperti asam fluorida, asam asetat, asam fosfat, atau asam karbonat. Bisa juga berasal dari basa lemah seperti amonia, amonium hidroksida, perak hidroksida, atau besi 3 hidroksida. Bisa juga berasal dari garam sukar larut seperti perak klorida, barium kromat, atau timbal 2 iodida. Sedangkan untuk larutan non-elektrolit yang tidak terionisasi dapat berasal dari senyawa organik seperti glukosa, sukrosa, etanol, ataupun urea. Karena jumlah partikel elektrolit dan non-elektrolit tidak sama, maka rumus-rumus ini kurang relevan digunakan untuk larutan elektrolit. Untuk larutan elektrolit, perlu adanya faktor perkalian yang dikenal dengan faktor Van Hoff yang dilambangkan dengan I. Untuk mencari faktor Van Hoff ini dapat menggunakan rumus I sama dengan 1 ditambah N-1 dikali alfa. N di sini menyatakan jumlah ion. Contohnya NaCl. Dalam air terionisasi menjadi 1 ion Na+ dan 1 ion Cl-, sehingga jumlah ionnya sama dengan 2. Atau CaCl2 dalam air terionisasi menjadi 1 ion Ca2+ dan 2 ion Cl-, sehingga jumlah ionnya sama dengan 3. Atau FeOH3 dalam air terionisasi menjadi 1 ion Fe3+ dan 3 ion OH-, sehingga jumlah ionnya sama dengan 4. Sedangkan alfa merupakan derajat ionisasi yang menyatakan banyaknya zat yang mengion dalam larutan. Larutan elektrolit kuat, lemah, dan non-elektrolit memiliki derajat ionisasi yang berbeda-beda. Untuk elektrolit kuat, derajat ionisasinya sama dengan 1. Elektrolit lemah memiliki derajat ionisasi antara 0 sampai dengan 1, dan non-elektrolit derajat ionisasinya sama dengan 0. Karena adanya faktor Van Hoff, rumus sifat koligatif larutan elektrolit menjadi sedikit berbeda. Untuk rumus yang berkaitan dengan penurunan tekanan uap, seperti P sama dengan P0 kali XP atau delta P sama dengan P0 kali XT, jika kita jabarkan fraksi molnya, maka pada bagian mol zat terlarut yang merupakan senyawa elektrolit perlu dikalikan dengan faktor Van Hoff. Kemudian, untuk masing-masing rumus kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik larutan elektrolit, masing-masing rumusnya juga perlu dikalikan dengan faktor Van Hoff. Sekian video penjelasan tentang sifat koligatif larutan elektrolit. Semoga bermanfaat.